Kata-kata menanamkan modal, nyatetnya harus di modal, bukan di utang. Beda, Mbak. Kecuali kalau kita beli secara hutang baru masuk ke utang. Jadi cara membedakannya ya di transaksi itu tadi. Transaksi itu apa yang dilakukan, dicatatnya sesuai transaksi. Jadi jangan bingung ya. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Paham nggak, Mbak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sip. Mbak-mbak yang lain ada yang mau bertanya? Pokoknya ingat, kita mencatat itu berdasarkan transaksi. Ya, jangan lupa kita berpatokannya pada transaksi yang terjadi ketika kita mencatat. Oke. Mostly laporan keuangan itu dasarnya dasar accrual, jadi berdasarkan transaksi terjadi, bukan dasar cash basis. Jarang banget yang nyatat berdasarkan cash basis. Kita lanjutkan ke transaksi D. Selama bulan tersebut telah dibayar utang kepada kreditur sebanyak 250.000. Tadi kan punya utang 385.000. Nah, sekarang Pak Hudoyo mau bayar utangnya 250. Jadi yang berkurang adalah kas sama utang usaha. Kenapa kok kasnya juga berkurang? Karena kita bayar utang pakai duit kas kan. Makanya kasnya berkurang, utang usahanya berkurang. Ingat ya, kalau bikin pencatatan akuntansi itu antara debit sama kredit harus balance, harus seimbang. Nanti hasil akhirnya harus sama. Andai kata hasil akhirnya mbak-mbak nyatetnya nggak sama, berarti ada yang nggak balance. Harus diteliti lagi dari awal. Maksudnya dari mana kok awal mulanya kok sampai nggak balance antara debit sama kredit, harus dicari. Oke. Transaksi D paham? Jadi ini yang berkurang adalah utang sama kasnya. Kenapa kok utangnya berkurang? Karena kita bayar sebagian utang. Oke. Lanjut ke transaksi E ya. Apabila selama bulan tersebut transaksi pendapatan usaha angkutan Hudoyo adalah sebagai berikut. Pendapatan sewa mobil 600.000, yang 200.000 diterima per tunai, sedangkan sisanya 400.000 baru akan dibayar sebulan lagi. Berarti tahu bedanya utang sama piutang nggak? Kalau utang itu gimana? Kalau piutang itu gimana? Ada yang tahu bedanya utang sama piutang? Silahkan, yang tahu bedanya utang sama piutang. Ada lagi yang mau berpendapat? Mana? Masih ada yang mau berpendapat lagi? Oke, ya sudah paham ya. Jadi kalau utang, kita yang punya kewajiban kepada orang lain untuk membayar sejumlah uang. Sedangkan kalau piutang, orang lain punya kewajiban kepada kita untuk membayar sejumlah uang. Jadi kita memberikan pinjaman ke orang lain itu kalau piutang. Tapi kalau utang, kita yang meminjam ke orang lain. Ini sudah paham semua kok mbak-mbak.
Oke, jadi dilihat di transaksi E ya. Kan kita pendapatan, berarti kan harusnya kita dapat uang kan kalau dapat pendapatan. Nah, tapi di sini dilihat 200.000 itu diterimanya secara tunai atau kas, sedangkan sisanya 400.000 akan dibayar sebulan lagi. Berarti itu masuk apa? Utang atau piutang? Jadi dari pendapatan total 600.000 itu yang dibayarkan sekarang itu cuma 200.000, sedangkan 400.000-nya nanti dibayarkan sebulan lagi. Berarti itu kalau kita nyatetnya itu berupa utang atau berupa piutang? Oke, jadi berupa piutang ya, karena orang lain yang berhutang ke kita. Mereka masih punya tunggakan untuk bayar ke kita. Nah, jadi cara mencatatnya itu ada 3 akun. Kasnya bertambah 200.000 karena tadi dibayar tunai sebesar 200.000. Piutang usahanya juga bertambah 400.000 karena orang lain masih berhutang ke kita sebesar 400.000, dan pendapatan itu masuknya ke modal. Pendapatan itu menambah modal, jadi langsung masuk ke sisi kreditnya di modal sebesar 600.000. Itu pendapatan total kita. Paham sampai sini? Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Transaksi F. Selama bulan tersebut dalam usahanya untuk memperoleh pendapatan sewa, perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar biaya-biaya. Nah, kita kan juga butuh biaya atau biaya listrik, biaya gaji pegawai, macam-macam. Nah, ini biaya-biayanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biaya. Nah, ketika kita membayar ini, berarti kan pakai kas. Ya, berarti kasnya keluar sebesar jumlah ini, masing-masing ada 6 transaksi. Sama yang berkurang kalau kita membayar beban, ini kan namanya beban. Beban kita itu modalnya juga berkurang. Jadi beban bensin, beban sewa, beban gaji, beban sewa iklan, beban listrik, beban gaji pegawai administrasi itu mengurangi modal. Jadi yang berkurang adalah kas sama modal. Transaksi ini namanya beban-beban kita. Cara mencatatnya di halaman 1 PP19 itu. Bebannya beban bensin dan oli, beban sewa, beban gaji, beban promosi, beban listrik, sama bukan gaji lagi. Transaksi F, paham? Karena kalau kita membayar beban itu mengurangi modal juga sama kas. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke. Kalau paham, lanjut ya. Pak transaksi G. Selama bulan tersebut, Pak Hudo mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebanyak 125.500. Pengambilan ini bukan merupakan beban sebab tidak ada hubungannya dengan usaha untuk memperoleh pendapatan. Jadi, ini pengambilan pribadi pemilik perusahaan itu bisa. Jadi kita ngambil modal kita sendiri, itu namanya prive. Jadi karena kita mengambil modal kita sebanyak 125.500, itu yang berkurang adalah kas sama modal. Tapi keterangannya di sini kalau tadi yang transaksi F itu kan keterangannya beban, sedangkan yang transaksi G ini namanya prive. Jadi kalau dengar kata-kata prive, berarti itu pemilik perusahaan mengambil modalnya sendiri. Jadi kas sama modalnya berkurang sebesar 125.500. Udah, sampai sini paham? Kurang lebih seperti itu kalau untuk mencatat transaksi dalam bentuk persamaan akuntansi. Ada yang mau ditanyakan dari transaksi A sampai transaksi G? Nah, nanti kalau sudah gini, di total semua kan jumlah totalnya nih, coba dihitung deh. Yang aktiva sama ekuitasnya ini sama nggak jumlahnya? Debit sama kreditnya. Mari kita hitung. Coba 2.553 ditambah 5 juta ditambah 130 ditambah 400, totalnya 8083. Sedangkan dari sisi ekuitas 135 tambah 74
dan